jadi khalifah, dia menuliskan surat yang berisi pemegang surat ini bisa mendapatkan makanan pokok, gandum, minyak zaitun dan lainnya, diambil di daerah Jad. Jad itu daerah selatan arah ke laut dari kota Madinah, sekitar lebih dari 80 kilo dari kota Madinah. Karena Jad itu agak jauh dari Madinah, banyak orang-orang yang menerima surat sertifikat itu. Kalau sekarang mungkin bisa kita namakan dengan voucher yang berisi barang-barang makanan pokok. Mereka menjual surat-surat tersebut di Madinah, tentunya dengan harga di bawah dari harga perkiraan yang tertera di sana. Tertera di sana umpamanya 5 sok kurma, kemudian 1 sok 10 sok gandum, umpamanya 1 sok zaitun dan lain-lainnya. Mereka menjualkannya di bawah harga perkiraan. Lalu kemudian sebagian sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah, beliau menganggap ini adalah riba karena ini voucher, ini sukuk dijual dengan harga di bawahnya. Maka kemudian dia mengatakan kepada Khalifah Marwan bahwasanya atuhilluna riba, apakah engkau sekarang sudah menghalalkan riba? Kata Khalifah, tidak mungkin saya menghalalkan riba. Kata beliau, orang-orang sudah menjualkan sukuk di bawah harganya, tentu di bawah harga kalau sama siapa mau beli. Ya. Maka kemudian Khalifah memanggil, memberitahukan siapa yang memegang sukuk sudah berpindah ke tangan kedua, dia wajib menyerahkannya kepada pemegang tangan pertama dan ambil uangnya lagi penuh. Artinya penguasa membatalkan transaksi. Ini pendapat Abu Hurairah. Beliau menganggap itu adalah riba. Adapun pendapat para ulama yang lain, para sahabat Nabi yang lain, ini bukan riba dan mereka mendiamkannya. Ya, karena menukar barang-barang tersebut dengan uang di bawah harga tidak ada masalah. Dia bukan uang, lembaran itu bukanlah uang, karena tidak bisa. Kalau uang dia bisa dipertukarkan untuk segala sesuatunya, ini tidak bisa. Ini hanya bisa ditarik barang di kota Jad, di daerah Jad. Maka ini bukan riba. Kalau Anda punya voucher belanja umpamanya, nggak tahu saya, biasanya beberapa perusahaan mengeluarkan voucher kan ya. Sekarang masih ada program itu, namanya Pelindo, kerjasama dengan salah satu pasar grosir yang besar atau pasar supermarket. Mereka tolong terbitkan voucher senilai umpamanya 100 juta, per lembarnya 1 juta. Ya, mereka terbitkan umpamanya 100 lembar atau 1000 lembar 1 miliar, lalu mereka hadiahkan kepada karyawannya. Mereka bisa belanja di toko itu dengan senilai 1 juta, tidak bisa diuangkan. Masih ada. Ini namanya voucher. Ini bukan uang. Ini bukan uang, karena bila kalau uang Anda gunakan naik angkot, mau dia terima? Enggak. Beli bensin, mau dia terima? Tidak. Berarti dia bukan uang. Maka menukar dengan harga di bawah itu
menurut mazhab mayoritas para sahabat, ya boleh saja, tidak ada masalah. Ya, itu awalnya penggunaan kata suku. Profesor Dr. Khalid Sa'ad bin Turki Al-Khazlani, beliau di dalam disertasinya berjudul Al-Awraq At-Tijariyah, itu sudah berharga. Beliau mengatakan, menurut penelitian beliau, kata cek itu berasal dari bahasa Perancis, itu turunan dari bahasa Arab sok. Yang surat berharga tadi itu sok. Dan ini sudah dipergunakan mirip dengan cek di masa sekarang, di mana Zubair bin Al-Awwam punya dua orang anak, Abdullah dengan Urwah, yang satu berada di selatan Arab, yang satu di Jazirah Arab, yang satu di utara Jazirah Arab dekat Syam. Maka orang-orang yang ada di Madinah, bila mereka ingin belanja ke Yaman di musim dingin, di musim panas, di Yaman itu sedikit relatif lebih dingin, lebih normal. Dan di musim dingin mereka ke utara, itu berisiko besar mereka membawa uang emas. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyerahkan uangnya kepada Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi SAW. Istrinya siapa? Asma binti Abu Bakar. Ibu Zubair siapa? Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan gelar Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari itu orang dekat Nabi, orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para pedagang itu bila mereka ingin ke utara dan selatan, mereka menyerahkan uang kepada Zubair. Zubair menulis surat. Bila orang yang membawa surat ini bernama Fulan bin Fulan menyerahkan surat kepadamu, hai anakku Abdullah, serahkanlah uang kepada dia 300 dinar. Bila yang ke utara juga dia tuliskan, bila yang membawa surat ini kepadamu, wahai Urwah anakku, serahkanlah uang kepada dia sebanyak 400 dinar. Tertanda ayahmu, tangannya sudah berapa? Sama atau tidak dengan cek? Sama dengan cek. Itu dinamakan surat dari Abdullah tadi, Zubair tadi namanya sok, mufradnya. Itu dia yang cek. Berarti budaya keuangan di Islam jauh lebih maju daripada di Eropa. Tapi kemudian ada missing link, ada mata rantai yang terputus sehingga kita terlupakan. Dan sekarang semoga kebangkitan itu sudah di depan mata dan ditambang kejayaan ekonomi agama Allah kembalikan kepada syariat yang benar. Itu dia awalnya kata suku, surat berharga. Adapun suku yang kita kenal sekarang, suku apa? Suku retail yang dikeluarkan oleh siapa yang mengeluarkan? Kementerian Keuangan, makanya Kementerian Keuangan Republik Indonesia negara butuh dana, mereka keluarkan suku retail. Ya, suku retail. Kisah suku retail di Indonesia ini atau SR namanya sekarang berapa?
edisi berapa? Suku Persen 011 011 berarti sudah 11 kali terbit ya, yang dijual di bank-bank syariah. Ini diadopsi dari suku Ijarah yang ada di Bahrain pada tahun 90. Pada tahun 90 Bahrain negaranya membutuhkan dana $1 miliar US untuk keperluan belanja negara. Maka Kementerian Keuangannya menerbitkan surat berharga yang itu surat berharga itu ada underlyingnya adalah bandara internasional milik negara Bahrain. Berarti mereka menjual bandara kepada para pemegang suku. Dibagi kebutuhan tadi 1 miliar USD, berarti mungkin dibagi 1 juta, berarti satunya berapa? $100 ya, $100 umpamanya, 1 lembarnya. Maka kemudian yang pemegang suku dapat apa? Sekarang negara sudah tidak punya bandar internasional, bandar udara sudah dijual. Sedangkan mereka butuh atau tidak? Butuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Berarti negara menyewa kepada para pemegang suku. Berarti para pemegang suku mendapatkan uang sewa yang dibayar oleh negara selama sekian tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3, ada yang 5 tahun. Setelah pada waktunya negara membeli kembali bandar internasional dengan harga awal $1 miliar dibeli dengan $1 miliar lagi. Jelas? Skema ini kemudian diributkan oleh para ulama ekonomi Islam dunia. Oh, ini skema riba. Ini tidak ada bedanya dengan obligasi. Yang ada sebelum adanya sukuk ini namanya obligasi. Obligasi murni surat utang, surat pinjaman. Negara menerbitkan obligasi untuk dana $1 miliar, diterbitkan perlombaan $100. Nanti para pemegang obligasi setiap 6 bulan dapat uang tambahan $5 per lembar sampai selama 5 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun. Setelah itu negara mengembalikan uang $100 per lembar tadi. Ini murni riba. Jelas? Dibuatkan skemanya suku. Ya, suku tadi kan ini sewa menyewa. Sewa menyewa boleh enggak pemilik, yaitu pemegang suku, mendapatkan keuntungan dengan menyewakan objek barangnya? Boleh apa tidak? Anda punya rumah, Anda sewakan, dapat uang sewa, boleh apa tidak? Boleh. Nah, itu boleh. Konsepnya boleh, tetapi teknis yang terjadi ini perlu dicermati. Karena yang terjadi itu kan jual beli atau jual beli pengelabuan, dinamakan dengan bai'ul wafa. Dinamakan dengan bai'ul wafa. Bai'ul wafa itu ada dilakukan di mazhab Hanafi, dan bentuk skema ini sudah diharamkan para ulama dunia. Bentuknya adalah, mungkin di negara kita tidak terlalu banyak kasus ini,
Tapi tetap ada saya kira beberapa komunitas di daerah timur Pulau Jawa sebelah saya dengar Anda butuh uang 100 juta, jelas. Lalu Anda jual rumah Anda kepada seseorang dengan harga sawah Anda jual, atau rumah atau kendaraan dengan harga 100 juta. Dapatlah Anda uang. Objek tadi, yaitu rumah atau sawah tadi, menjadi milik pembeli. Selama itu dia tentu menggunakan, mendapatkan hasil dan seterusnya. Ya atau tidak? Halal itu. Sampai di sini halal. Tapi jual belinya tidak putus. Ada bunyi mengikat. Kapan si penjual punya uang 100 juta, maka si pembeli wajib mengembalikan. Wafa itu memenuhi janjinya untuk mengembalikan objek rumah dan terima uang. Paham? Ini hakikatnya betul jual belikah, atau hakikatnya pinjam uang, dan selama pinjam uang dan selama pengembalian, sebelum pengembalian dia bebas mengambil keuntungan dari objek jaminan. Kalau jual belinya, ya udah saya jual 100 juta, dah. Kapan saya ada uang mulai saya beli, kata si penjual, ya tergantung. Kalau pas saya lagi butuh uang saya jual. Tapi saya jual juga tidak mesti 100 juta. Pada saatnya harganya 500 saya jual 500. Tapi pada saat harganya 90 saya butuh uang yang saya lepas. Kalau ini halal tidak ada masalah, jelas. Tapi kalau dari awal diikat, ini 100 juta, rumah jadi milikmu, kau pakai, kau sewakan, sawah kau garap, hasilnya ambil olehmu dan seterusnya. Tapi kapan saya punya uang 100 juta, kamu wajib memenuhi janji, dan itu diikat di atas perjanjian. Kamu harus menjualnya kepada saya dengan harga 100 juta. Ini berarti pengelabuan. Karena itu para ulama dunia mengharamkannya. Jelas? Paham? Dan skema ini ada pada suku Bahrain tadi. Karena harganya sama-sama $1 miliar. Padahal kemungkinan setelah 3 tahun harganya naik atau turun, ya atau tidak? Ya. Dan kemungkinan saja kalau betul-betul jual beli, dia mungkin mau menjual, mungkin tidak. Dia sudah enak dengan aset barunya, ngapain dia jual? Sedangkan ini tidak bisa, harus dia jual, diikat untuk harus dijual. Ya, sehingga ini termasuk dalam bentuk jual beli wafa yang diharamkan tadi. Satu sisi. Di sisi yang lain, betulkah ini milik pemegang suku? Kalau milik pemegang suku, dia bebas melakukan apapun pada objek barang yang dia beli, iya atau tidak? Itu landasan baju mau dibuatnya gawang sepak bola, itu terserah dia, bukan udah punya dia, iya atau tidak? Sedangkan itu bisa dia lakukan. Ditembak oleh pasukan. Ini berarti merusak, sabotase terhadap bandara internasional negara. Ya, tentu pasukan elit udaranya turun untuk membersihkan para separatis bandara ini. Ini berarti jual beli atau pura-pura. Karena itulah ini diharamkan oleh para ulama dunia. Ini tentang suku SR tadi, suku retail ijarah tadi. Kemudian di tahun 2000 IOV atau
aturan syariah untuk akad sukuk investasi yang bentuknya lebih kepada korporasi. Dan pun tidak korporasi, Anda bisa melakukannya. Ya, bentuknya adalah real, tidak seperti yang tadi. Bentuknya ada yang bentuk akadnya jual beli, ada yang bentuk akadnya musyarakah, ada yang bentuk akadnya sewa menyewa, ada akadnya istisna, ada salam, tergantung kebutuhannya apa. Paham? Ya. Umpamanya Anda ingin mengembangkan usaha, alhamdulillah usaha kecil-kecilan sudah ada. Umpamanya rental mobil, ya sudah ada unit sebanyak 3 atau 4. Ada permintaan dari salah satu perusahaan untuk mereka yang menyewa dari rental Anda sebanyak 20 unit lagi. Sedangkan Anda tidak punya uang. Anggap untuk menyediakan 20 unit selama 5 tahun itu kira-kira butuh dana berapa? Anggap 5 miliar rupiah. Ya, mungkin Anda beli, mungkin Anda sewa selama 5 tahun. Ya, mungkin banyak skema cara yang berlaku. Anggaplah Anda beli karena 5 tahun kebutuhannya. Kalau 5 tahun pakai biasanya kan sudah menutup harga modal dan sudah untung kan ya. Kalau ada orang yang nyewa dengan masa sewa 5 tahun, maka kebutuhan Anda 5 miliar. Anda bisa mengatakan kepada teman-teman, ya, ini 5 miliar saya bagi biar gampang menjadi 10 juta. 5 miliar bagi 10 juta berapa? 500. Saya terbitkan 500 surat berharga. Ya, 500 surat berharga per lembarnya berapa tadi? 10 juta. 10 juta tadi kan ya, 10 juta. Ada yang beli. Terus kami dapat apa kata dia? Setelah ini terkumpul, ya, saya belikan mobil. Atas nama kalian boleh, atas nama saya ada masalah juga. Ya, gampangnya kalian tunjuk satu orang untuk mengelola pembelian. Terkumpul uangnya, tunjuk seseorang mengelola pembelian, dibeli mobil atas nama orang tersebut sebanyak 20 unit tadi. Setelah dia beli, jual ke saya atau sewakan ke saya, tergantung. Kalau Anda ingin lebih enak, jual ke saya dengan pembayaran cicil selama 5 tahun dengan harga 7 miliar. Jelas? Jelas? Ya. Jadi setiap bulannya ada pembayaran, ya, 7 miliar dibagi 5 tahun, berapa bayarannya? Hitunglah. Itu dibayarkan kepada pihak yang mengelola tadi, dia yang memberikan kepada para pemegang lembaran tadi sesuai dengan jumlah lembaran yang dimiliki masing-masing. Untungnya berapa persen tadi? 40% kan ya? 40% untungnya selama 5 tahun. Kecil itu untungnya. Kalau kecil tinggal tambahkan. Kan yang jual beli boleh nih. Ya, ingin di 60 ya tinggal kita ditambahkan. Jadi 8 miliar jualnya selama 5 tahun. Jelas? Ini namanya sukuk murabahah. Ini yang sekarang dilembagakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dalam bentuk
sukuk ini, project ini, dia berproject bukan saham. Beda dengan saham. Kalau saham Anda masuk kepada perusahaan orang itu, kalau tidak, kita jadikan kebutuhan 20 unit itu saja. Dia tidak memegang saham di PT Anda, di CV Anda yang punya rental tadi. Dia hanya project 20 unit itu saja. Ya, seperti itu. Maka pihak SCF hanya mengambil fee sebagai yang mengatur dari awal kebutuhan si penerbit yang membutuhkan dana, mengecek kelayakannya untuk dibiayai. Kemudian pun karena ini sifatnya tidak tunai, biasanya SCF ini kami meminta jaminan dari si penerbit, karena ini dana orang. Memang orang siap untung dan rugi, tapi kalau itu atas kelalaian, karena orang kalau tidak ada sama sekali jaminan, ya dia terkadang lalai menggunakan dana orang banyak tadi. Ya, saya kira cukup itu yang ingin berdiskusi, menanyakan, silakan. Ya. Yang mau saya pertanyakan masalah setoran haji, Ustaz. Setoran haji. Misalnya ada seseorang setor haji 4 buat 4 kepala. 4 kepala berarti totalnya 100 juta. Itu per tahunnya kita bayarin zakat apa enggak, Ustaz? Sebentar. 100 juta itu di mana? Di setor total, maksudnya ada yang sekarang masih 25 juta berapa? Iya, 25 sekarang. Iya. Kota kan kota 100 juta setoran awal. Setelah 25 juta bukan Per kepala 100 juta atau 25 juta? 25 juta kali 4 kepala, Ustaz. Ya, terus 100 juta sudah dibayarkan. sudah dibayarkan. Nunggu 25 tahun pemberangkatan. 25 tahun. Iya, untuk Jakarta. Terus tiap tahun itu kita bayarin zakat nggak, Ustaz? Tidak, Tidak. karena itu bukan uang Anda lagi. Terima kasih, Ustaz. Ya, tolong. Allah. Silakan. Salam. Bagaimana? Di luar materi, Ustaz, apa hukumnya kita bekerja di sebuah marketplace, misalkan sebut mereknya seperti Tokopedia gitu. Sedangkan di Tokopedia dia menjual beberapa barang, ada yang halal dan mungkin sebagian kecilnya ada yang haram gitu, Ustaz. Nah itu apa hukumnya, Ustaz? Anda ada hubungan dengan Anda, pekerjaan Anda ada hubungannya dengan objek yang haram itu, seperti membawa, kemudian menyimpan, mengirimkan, mencatat, ada. Membuat aplikasinya, Ustaz. Anda hanya membuat aplikasinya. Berarti di aplikasinya itu yang memasukkan input data, bukan ada hubungan dengan Anda yang membuat di awal saja. Iya, nggak buat input data. Anda nginput? Enggak. Enggak. Hanya membuat aplikasinya saja. Mereka minta. Pada saat mereka minta, mereka katakan apakah permintaan itu berbeda antara yang menginputkan mereka akan ya. Apakah beda untuk barang yang halal yang haram atau sama aja yang Anda buatkan aplikasinya? Aplikasinya sama aja. Artinya Anda buat aplikasi umum kan? Sama aja orang pesan meja ke Anda buat meja.
Ya, adapun yang makainya mungkin ditaruhnya di sini khamar, taruhnya di sini hal-hal yang haram, babi, taruhnya di sini macam-macam. Ya, dan itu ketika dia beli dia kan nggak nanya ke Anda, ini enaknya naruh khamar sebelah kanan sebelah kiri, babi enaknya digantung di sini dagingnya atau dibakar di sebelah mana, enggak kan ya? Kalau dia nggak nanya kepada Anda, sama Anda jual meja, hukumnya haram. Tapi kalau dia meminta advice kepada seperti tadi, Anda tahu akan digunakannya untuk menjual yang haram, dia menjadi tidak halal. Jelas. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon bertanya Ustaz, mohon pencerahan terkait unsur gharar pada program Haji Furoda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul gharar pada Haji Furoda, Anda tinggal tanyakan kepada pihak travel, berapa persen kemungkinan saya berangkat dan tidak. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau kira-kira jawabannya apa? 50-50. Betul 50-50 atau kemungkinan tidak berangkat lebih besar? Karena kasus 2 tahun yang lalu hampir berapa juta yang tidak berangkat, hampir 1 juta yang tidak berangkat. Dan ada kasus yang sudah tiba di Jeddah dipulangkan oleh otoritas kerajaan Saudi Arabia. Ada 2 pesawat sudah tiba dan mereka visanya, visa Furoda tadi dipulangkan. Ya. Dan mereka tidak bisa memastikan Anda berangkat atau tidak. Tahu berangkat dan tidaknya kalau Anda sudah naik pesawat turun di Jeddah atau Madinah. Kalau turun di Riyadh masih belum tentu sampai ke Mekah dan Madinah, karena di Riyadh di ibu kota. Untuk masuk ke sana, walaupun warga negara asli pada musim haji, mereka pun harus menggunakan tasrih, namanya izin khusus dari imigrasi di Riyadh. Saya haji dulu sekali dari kota Riyadh. Setiap masuk ke Mekah mau haji, saya diuruskan oleh pihak kantor dakwah tasrih tadi, surat izin masuk tadi. Bila tidak ada itu, tidak bisa Anda beli tiket. Mau jalan kaki boleh, tapi kalau naik kendaraan tidak boleh. Pakai mobil boleh, bis mau mobil sendiri, tahan mobil di sini, jaraknya 80 kilo, silakan jalan kaki. Sudah zaman Nabi lagi. Bagi Anda yang kuat ada masalah, tapi kalau Anda rombongan, ada orang tua, ada anak-anak, ada istri, ya itu tidak memungkinkan. Jelas. Maka unsur 50-50 itu berjudi namanya, dan hukumnya haram. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan suku tadi yang ingin ditanyakan terkait dengan akadnya. Apakah nanti akad si investor itu yang memilih suku itu langsung dengan yang akan mengelola uang itu, atau memang nanti ada badan atau entitas lain yang menjadi perantaranya terkait dengan itu? Terus yang kedua, Ustaz, salah satu yang saya tahu ya, bahwa pengelolaan dana haji itu kan memang salah satunya dibelikan dalam bentuk sukuk ke pemerintah, Ustaz. Yang saya tahu ya, salah satu bagaimana cara mengelola dana haji yang memang tersimpan belasan tahun.
Nah ini kan masalahnya orang si pemilik asli dari data itu pun tidak pernah tahu kemana sebenarnya suku-suku itu diolah atau dalam hal apa saja, mungkin kita infrastruktur atau mungkin di transportasi, sehingga masyarakat umum pada umumnya ya nggak ngerti uang itu dikemanakan pengolahannya, dapat hasilnya berapa, ya apalagi digunakan untuk apa gitu. Itu saja. Terima kasih. Ya, yang pertama, kalau tadi saya berbicara tentang teori atau konsep suku, ya, dalam bentuk suku merubah. Kalau untuk mekanismenya yang diatur oleh OJK ada beberapa perusahaan, beberapa badan usaha yang mengajukan perizinan SCF tadi, Securities Crowdfunding, untuk pengumpulan dana dari orang banyak, kemudian diserahkan untuk pembiayaan sesuatu. Maka pihak SCF inilah yang mencari penerbit orang-orang, pihak-pihak, lembaga-lembaga UMKM umumnya yang membutuhkan permodalan, baik bersifat saham atau sukuk bersifat proyek. Ya. Bedanya sukuk dengan saham tadi sudah saya jelaskan. Kalau saham, Anda memiliki bagian dari perusahaan tadi. Kalau sukuk tidak, hanya proyek itu. Anda tidak akan diundang terus, tidak akan seterusnya dividen, tidak ada. Selesai proyek itu, untung Anda dapat untung, rugi Anda mendapatkan kerugian. Ya. Maka akhirnya seperti tadi, maka SCF tadi dia membuat platform. Dia membuat platform, kemudian ketika dia mencari atau ada yang mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan pengembangan tadi, beli mesin atau buka cabang atau dan seterusnya, maka SCF ini melihat, media minta laporan keuangan 2 tahun sebelumnya menunjukkan dia sehat atau tidak. Kemudian bahkan kalau perlu diragukan dia membuka cabang, umpamanya pihak SCF datang ke site, melihat betul ada mau cabang yang mau dibeli, ditanyakan betul, jangan dia hanya bohong-bohongan saja. Akan dicek semuanya, dan atas pekerjaan ini mereka nanti meminta imbalan kepada penerbit bahwa sekian dari nilai proyek, sekian persen biaya kerja kami. Jelas? Setelah tadi deal dan memenuhi kriteria dan persyaratan dan sebagainya juga ditetapkan oleh OJK, memenuhi untuk diberikan pendanaan atau pemodal atau pembiayaan untuk proyek tadi, pihak SCF ini memberitahukan di bagian investor. Jadi namanya SCFX, kalau kita urun dana LBS, Anda lihatlah di platformnya, di situsnya, dan Anda daftarkan diri Anda sebagai investor, sebutkan, tuliskan di sana berapa pendapatan dan seterusnya. Ada aturan berapa persen dari pendapatan tahunan yang bisa diinvestasikan. Setelah itu ketika SCF itu mengeluarkan list, ini ada perusahaan ini butuh pembiayaan 5 miliar untuk kebutuhan pembelian mesin. Akan kami membuatkan sukuk merubah pembelian mesin, tenornya selama 1 tahun dengan perkiraan keuntungan di atas kertas umpamanya 15%. Ya, dia lebih besar daripada deposito ya. Tapi seperti tadi, namanya bisnis, mungkin untung, mungkin rugi. Tapi SCF seperti yang kita punya, itu kita meminta dia jaminan. Karena orang kalau tidak ada jaminan kan terlalu lalai. Tujuannya agar dia tidak lalai. Setelah dana terkumpul tadi 5 miliar,
pembelian barang tadi. Jelas. Allah. Pertanyaan yang kedua apa tadi Pak? Pengelolaan dana haji. Melihat suku kan segala macam. Allah, permasalahan haji itu kompleks dan subhanallah. Kalau Anda bertanya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Haji, Pak, saya bayar kuota itu beli apa? Apa jawabannya? Hah? Beli porsi. Apa itu porsi? Hah? Bukan Anda berangkat haji, bukan. Karena nanti ada pembayaran lagi yang angkanya dalam tahun kemarin sekitar lebih 5% warga negara Indonesia tidak bisa berangkat haji karena pertambahannya tinggi. Berapa kurang? 26 juta. Selain 25 berapa pertambahannya? Kan 46 kan ya? Ya, berarti pertambahannya 21 juta. Gak semua orang mampu. Yang 25 tadi pun dapatnya dia dari talangan dana bank syariah yang itu mengandung unsur riba. Karena skemanya Anda punya uang 5 juta bisa beli porsi tadi. Berarti Anda ditalangin bank syariah berapa? 20 juta. Anda bayar ke bank syariah pas 20 juta atau lebih? Lebih ini atas nama administrasi. Tapi kalau administrasi itu real, tidak ada masalah. Ini tidak real. Karena antara yang talangannya 20, 15, 10, kalau Anda punya uang 10 berarti ditalangin berapa? Karena punya 15 berapa ditalangin? 10. Kalau punya 20 berapa ditalangin? Itu biaya administrasi masing-masing beda. Betulkah administrasi berbeda? Atau akal-akalan bahwa semakin besar uang yang mereka pinjamkan, semakin besar administrasinya. Itu namanya riba. Bunga namanya atas nama administrasi. Dalam 1 tahun Anda belum lunas, dikenakan administrasi lagi. Mana ada administrasi lagi setelah selesai? Itu namanya denda keterlambatan atas nama administrasi. Karena dia riba pasti merusak. Sehingga sistem keberangkatan haji Indonesia ngantri masih mending antum 25 tahun. Di Makassar sudah 60 tahun. Itu kerusakan akibat riba. Mereka tidak belajar bahwa riba sudah memacetkan jalan di Jakarta semenjak adanya konvensional. Terbayang oleh Anda kalau tidak ada leasing itu, macet Jakarta apa tidak? Lengang Jakarta. Baik KTP aja motor dapat, 10 juta mobil dapat. Jelas. Dipindahkan ke sistem haji rusak. Kemudian dana terkumpul jumlah besar. Ini sebagian pemerintah yang penguasa yang tidak amanah, tentu ini membahayakan dana besar ini. Untuk apa mereka gunakan? Wallahu a'lam. Artinya satu kesalahan atau dosa itu menggeret dosa-dosa yang lain. Makanya Ibnu Qayyim pernah mengingatkan, saya lebih takut efek dari satu dosa daripada perbuatan dosa itu. Perbuatan dosa itu cuma satu, tapi efeknya efek domino, panjang kemana-mana. Semua sistem dikenakan. Ketika diinvestasikan dan butuh dana cair 5
tahun yang lalu Saudi memberikan tambahan kuota, tapi Indonesia nolak. Nah, ini naiknya ngantri puluhan tahun kok nolak, nggak ada uang cash untuk bayar. 2 atau 3 tahun yang lalu, karena masih berbentuk suku, berbentuk saham, tidak berbentuk dana liquid. Ya, maka dosa ditanggung masing-masing. Ya, maka itu saya katakan tadi, kalau Anda bertanya, Pak, saya mau berangkat haji, bayar kuota, itu akadnya jual beli apa? Karena kalau itu jual beli keberangkatan haji, jual beli berarti harga harus jelas, berangkat harus jelas. Ini harga jelas atau tidak? Berarti kalau kan kalau sama dengan judi, ya sah apa tidak haji Anda? Wallahu a'lam. Belum berangkat sudah berjudi. Tapi kalau bayar cash 35 juta, kapan Anda berangkat ada masalah bagi negara? Itu namanya salam, boleh. Harusnya kalau dia bertanya ke saya, gimana kita buat skema yang benar pada rakyat? Ya udah 25 juta berangkat. Dia berangkat 5 tahun, berangkat 10 tahun, Anda, wahai negara, tidak akan rugi karena dana ini sudah milik Anda putar. Anda untung ribuan persen. Walaupun harga haji naik nanti 1000%, Anda tidak akan rugi. Coba dana 25 juta, Anda berangkat 25 tahun, 25 juta, bisnis yang keuntungannya paling kecil, risiko paling kecil, setahun bisa nggak 100%? Bisa kan ya? Berarti 25 tahun depan menjadi 50, tahun ketiga menjadi 100, tahun keempat menjadi 200, tahun kelima menjadi 400, tahun keenam menjadi 800. Maksudnya kan tidak ada pertambahan. Apalagi itu baru 8-9 tahun baru kita lanjutkan 10 menjadi 1,6 M. Apalagi 25. Beli pesawat Anda masing-masing bisa. Paham? Ini masing-masing menanggung dosa. Bagi rakyat yang tidak tahu menanggung, dibodoh-bodohi oleh negara, semoga Allah memaafkan mereka. Tapi bagi yang tahu, kewajibannya untuk memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat. Saya sudah tulis di buku saya. Suatu ketika saya di Jogja ingin ditemui oleh Bapak Anggito Abimanyu, waktu itu Dirjen di Haji. Tapi kata Allah tidak bertemu karena dia baca di buku saya mengharumkan dana talangan haji. Itu sudah 10 tahun yang 12 tahun yang lalu saya mengharumkan dana talangan haji. Waktu itu dana talangan haji masih berlaku. Masih ada cukup apa? Jadi masing-masing kita menyampaikan sesuai dengan kemampuannya. Bagi rakyat, mungkin Anda sampaikan kalau bertemu dengan teman-teman yang menjabat di kemana, teman-teman kuliah dulu, teman sekolah dahulu, ya. Silakan satu pertanyaan lagi. Kami di keuangan kan diberikan pelatihan ini pelatihan pajak. Sedangkan kan Kami di keuangan, di divisi keuangan Ustaz, divisi keuangan oleh kantor dikasih pelatihan pajak Ustaz. terus Nah, sedangkan kan kita tahu ya hukum
membebankan pajak yang haramnya. Bagi yang ditarik, Anda dizalimi, apa boleh buat? Ya, kalau Anda tidak tahu sama sekali, kezaliman pada diri Anda itu lebih besar. Yes. Kalau Anda tahu, tentu Anda sangat bijak untuk menghindari kezaliman yang besar tadi. Ya, sehingga saya menulis di buku Harta Haram tentang pajak adalah haram, dan saya sebelum mengeluarkan buku itu, tema itu, saya berkonsultasi dengan salah seorang penasehat di Kementerian Keuangan. Kata beliau, kalau yang Bapak Ustaz tulis ini tulisannya ilmiah, wacana keilmuan, tidak ada masalah. Yang dilarang itu menghasut untuk tidak membayar pajak. Ya, tapi kalau ilmiah tidak ada masalah. Yang harap kebenarnya membayar. Seperti tadi, kalau Anda lebih besar kezalimannya dengan tidak membayar dan tidak tahu, ya Anda pelajarilah sehingga kezalimannya lebih kecil. Ya, kalau tidak bisa Anda nol pembayarannya, minimal bisa kecil dan Anda aman. Jelas? Ya, apa boleh buat kita hidup di negara seperti ini? Ya, negara orang, Anda negara non-Islam pun tidak ada pajak. Anda browsing di Google, coba ketik negara tanpa pajak. Ada beberapa negara non-Islam ada. Negara kaum muslimin ada. Dulu Saudi Arabia, Emirat, Qatar itu tidak ada pajak. Kemudian Oman tidak ada pajak. Negara non-Muslim juga ada tidak ada pajak. Monaco, kemudian Bahama itu nol pajak. Tidak ada PBB, tidak ada tambahan nilai, PPN tidak ada, dan seterusnya tidak ada. Karena dalam agama Kristen pun pajak haram. Bukankah nanti Nabi Isa akan turun ke bumi dan dia mematahkan salib dan membunuh babi